Halo, saya Prati Utami. Sehari-hari saya menjadi praktisi terapi dengan tanaman obat, yaitu terapi secara alami dengan menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, baik yang ada di dapur maupun di sekitar rumah. Nah, melalui terapi tanaman obat ini sebenarnya menolong kita untuk lebih memahami apa yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkannya. Ketika kita paham, kita bisa memanfaatkan dan kita bisa merasakan eh, efeknya sehingga kita juga bisa bercerita dengan yang lainnya. Tetapi satu hal harus tetap mengingat bahwa tanaman obat itu tetap ada aturannya. Terapi herbal dalam treatment autoimun adalah satu dari sekian banyak terapi seperti roda sepeda dengan jeruji yang sangat banyak. Terapi herbal adalah salah satu jerujinya. Tidak bisa dikatakan bahwa herbal bisa mengatasi sendiri untuk autoimun. Karena herbal sendiri adalah bahan alam yang sebenarnya merupakan banyak sekali bahan alam yang ada di dalamnya atau fitokimia yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya bisa memberikan manfaat, tapi juga bisa menurunkan fungsi karena ada hal-hal yang setiap kita itu berbeda-beda, baik itu autoimun maupun kita yang tidak menderita autoimun. Terapi herbal adalah terapi menggunakan tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat. Dia berfungsi sebagai anti demam. Kemudian dia berfungsi sebagai anti radang. Dia juga bermanfaat sebagai anti mual atau anti muntah. Sehingga tanaman ini ketika dikonsumsi di dalam tubuh manusia itu memberikan manfaat. Bahkan sudah diteliti secara klinis bahwa tanaman-tanaman ini bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan gula darah, dan sebagainya. Tetapi memang kita harus paham tanaman itu bermanfaat sebagai apa, sehingga kita pun juga tahu. Misalnya satu tanaman bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, maka kita yang punya tekanan darah rendah juga harus memperhatikan tidak boleh mengkonsumsi sembarangan. Misalnya daun salam. Daun salam itu bermanfaat sebagai tanaman yang menurunkan tekanan darah tinggi. Maka misalnya saya menderita tekanan darah rendah, saya tidak boleh minum daun salam sembarangan. Mungkin dengan dosis biasa, misalnya 5 lembar, maka saya harus mungkin 1 atau 2 lembar. Contoh lainnya misalnya yang kita kenal adalah daun sambiloto. Daun sambiloto itu manfaatnya banyak sekali. Nah, ternyata salah satu manfaatnya adalah membantu menurunkan tekanan darah. Itu pun juga saya pun tidak boleh mengkonsumsi berlebihan. Tetap ada dosis dan aturan mainnya. Iya, kapsul adalah isinya ekstrak dari tanaman. Memang dari dunia farmasi itu semua produk yang dikapsulkan harus ekstrak. Nah, kalau untuk kita misalnya atau teman-teman autoimun memang mesti lebih berhati-hati. Artinya bukan berarti itu berbahaya atau tidak berbahaya, hanya dia harus mengenal atau mengerti dokter alasannya mengapa dokter memberikan produk ini atau bisa berdiskusi kira-kira bagaimana efeknya dan sebagainya, sehingga kita pun juga tidak sembarangan apalagi mengkonsumsi tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Bagaimanapun produk kapsul herbal kalau memang sudah mendapatkan izin Badan POM dan dengan proses yang benar itu memang sudah melewati proses yang cukup panjang. Tetapi sekali lagi kita harus mengenal tubuh kita sendiri dan kita mengenal mengapa kita mengkonsumsi herbal itu. Rasanya tidak mungkin ya, kalau kita mendengar iklan misalnya, tanaman A berfungsi untuk semuanya. Sebenarnya kita mesti hati-hati menangkap pesan tersebut karena tidak ada satu tanaman untuk semua penyakit, tidak ada.
Tanaman obat yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Karena gejala yang muncul, kemudian apa yang dirasakan, atau metabolisme masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga ketika kita mengkonsumsi tanaman obat, itu kita juga harus merasakan kira-kira apa yang terjadi, apa yang menjadi respon dalam tubuh kita. Sebagai contoh, ketika saya mengkonsumsi kunyit atau saya mengkonsumsi jahe, ternyata orang lain tidak bisa. Atau saya melihat orang lain enak sekali misalnya mengkonsumsi tanaman obat A misalnya. Ketika saya mengkonsumsi saya tidak bisa. Jadi kita juga tetap melihat, mengenali tanaman obat itu, mengerti manfaatnya sehingga kita juga bisa mengenali respon dari tubuh kita. Oh ya pasti. Aturan atau dosis untuk herbal itu harus ada. Karena bagaimanapun seperti tadi saya katakan bahwa tanaman obat atau herbal ini adalah tanaman yang bermanfaat sebagai obat. Berarti dia mempengaruhi metabolisme kita. Kalau minum tanaman obat sembarangan, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengontrol efeknya kemana. Kita tahu bahwa semua makanan, baik itu tanaman obat, baik itu makanan, semuanya masuk ke dalam mulut, akan masuk ke dalam usus, kemudian diserap di liver. Nah, liver adalah organ tubuh kita yang menyaring semua racun, semua yang bermanfaat, semua yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya banyak sekali tanaman-tanaman yang tidak jelas, dengan dosis yang tidak jelas, maka akan memberatkan fungsi liver.